Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Prince Teknik Kemorang dengan NIM akhir 130 dari kelompok 12. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk shift pertama. Jadi untuk soal nomor 1, perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal. Diketahui risiko produsen sebesar 5% dan AKL 0,8%. Sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut menetapkan risiko sebesar 10% terhadap LQL 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Nah, masuk ke RStudio. Jadi, pertama kita harus menginstal Pickets Acceptance sampling penerimaan. Nah, karena aku tadi udah install, jadi ini nggak perlu diinstal ulang, tapi kita harus aktifkan Pickets si Acceptance sampling tersebut. Nah, setelah aktif, langkah selanjutnya kita mendefinisikan unsur peluang produsen. Di sini untuk nilai AKL-nya di 0,08, kemudian untuk nilai alfanya itu di 0,05. Nah, ketika akan mencari risiko produsen, tinggal 1 dikurang alfa. Berarti 1 dikurang alfanya tadi 0,05. Selanjutnya, kita mendefinisikan unsur peluang konsumen. Di sini untuk nilai LQL-nya di 0,025. Sedangkan untuk risiko konsumennya di 0,1. Nah, selanjutnya kita membuat rencana sampling. Jadi untuk plan 1 ini, kita mencari si plannya untuk PRP, itu tuh untuk resiko produsen dari nilai AKL, sedangkan untuk yang CRP itu dari LQL untuk resiko konsumen. Di sini kita menggunakan tipenya yang binomial. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan rencana sampling. Jadi, untuk rencana sampling ini kita menggunakan OC2C. Jadi, untuk nilai N itu berarti ukuran si sampel yang diambil, kemudian untuk nilai C itu dari nilai angka penerimaan atau jumlah maksimum produk cacat yang diperbolehkan dalam N. Sedangkan untuk R itu angka penolakan, di mana eh, angka penolakan ini adalah jumlah minimum produk cacat dalam N, di mana sampel akan ditolak. Nah, tadi kita menggunakan tipe si binomial. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi rencana sampling. Jadi, untuk rencana sampling ini, tadi kita masukin yang untuk PRP itu pakai AKL untuk resiko produsen, sedangkan CRP itu pakai nilai LQL untuk resiko konsumen. Nah, di sini didapatkan untuk sampel penerimaan menggunakan binomial, untuk sampel size-nya di 469, untuk nilai penerimaannya di 7. Berarti sampel tersebut akan diterima ketika produk cacat itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu masih diterima. Sedangkan untuk reject number, berarti sampel sudah mulai ditolak di sampel yang ke-8. Jadi kalau misalkan udah ke-8 ada produk cacatnya, berarti ditolak. Nah, di sini, tadi untuk nilai si quality-nya atau nilai AKL-nya itu dari 0,08. Sedangkan untuk nilai si LQL-nya di 0,025. Nah, untuk si penerimaannya ini berdasarkan harapan itu di 0,95 untuk angka penerimaannya, sedangkan untuk angka penolakannya di 0,10. Nah, berdasarkan hasil sampling yang dilakukan untuk nilai penerimaan itu sebesar 0,96,0,96291, di mana untuk nilai hasil sampling ini penerimaan itu lebih besar dari harapan penerimaan. Jadi berarti bisa disimpulkan untuk yang penerimaan ini itu melebihi dari harapan. Kemudian untuk yang penolakan, harapan penolakannya itu di 0,10. Nah, berdasarkan hasil si sampel ini itu di 0,099. Berarti ini kan di bawah 0,10 kan, berarti untuk sampel ini itu diterima. Nah, selanjutnya kita akan membuat uh, kurva OC. Nah, di sini untuk kurvanya dapat dilihat untuk si angka penerimaannya, dan ini dari proporsi
kecacatannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal 2. Tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik yang ditolaknya dan risiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Nah, untuk soal nomor 2, pertama kita harus definisikan jumlah lotnya. Di sini untuk jumlah lotnya itu ada di 800. Kemudian kita mendefinisikan unsur peluang produsen. Untuk nilai AKL-nya di 0,005, kemudian untuk nilai alpanya di 0,02, dan untuk resiko produsennya sama kayak yang sebelumnya, itu 1 dikurang alfa. Berarti 1 dikurang 0,02 berarti nilainya 0,08. Nah, selanjutnya untuk kita mendefinisikan unsur peluang konsumen. Untuk LKL-nya itu di 0,02 dan untuk resiko konsumennya di 0,15. Selanjutnya kita membuat rencana sampling. Di sini plan 2 untuk PRP-nya dari nilai AKL, resiko produsen yang mau kita cari. Kemudian untuk CRP-nya LKL2 dan dari resiko konsumen. Untuk tipenya itu binomial, N ini dari jumlah lotnya. Nah, selanjutnya kita mau menambahkan rencana sampling. Tadi untuk nilai N berarti kita mau cari sampelnya dari nilai sampel. Kemudian untuk C itu berarti dari angka penerimaan di mana jumlah maksimum dari produk cacat yang diperbolehkan ada di dalam N atau dalam sampel. Untuk nilai R sebaliknya itu dari angka penolakan jumlah minimum produk cacat dalam N di mana sampel akan ditolak. Untuk tipenya kita sama pakai binomial. Selanjutnya, untuk sampling 2 ini, nah di sini dapatkan untuk sampel size, ukuran sampelnya itu diambil 484 dari 800 slot. Ya, terus untuk nilai accepted, acceptance number-nya atau jumlah penerima itu di 6, berarti produk dalam si sampel tersebut untuk penilaian penerimaannya selama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 produk cacat itu sampelnya masih diterima. Sedangkan uh, di sampel atau di produk cacat ketujuh itu sampel sudah ditolak. Nah, di sini untuk nilai quality-nya berarti nilai AKL-nya itu di 0,05. Kemudian untuk nilai LKL-nya itu di 0,020. Untuk AKL sendiri tadi, itu definisinya adalah persen cacat maksimum yang masih diterima dan memuaskan bagi si konsumen. Sedangkan untuk LKL-nya, untuk nilai LKL itu persen cacat di mana konsumen menginginkan nilai si PA rendah karena sudah tidak memuaskan. Nah, di sini untuk harapan penerimaannya di 0,98. Sedangkan dari hasil sampel didapatkan si penerimaan itu di 0,981387. Berarti ini berada di atas harapannya. Sedangkan untuk si nilai penolakannya, angka penolakannya itu untuk nilai harapannya di 0,15. Sedangkan hasil dari sampelnya, angka penolakannya di 0,14899. Berarti ini kan terjadi penurunannya. Berarti dapat disimpulkan bahwa sampel ini diterima. Selanjutnya, kita akan menambahkan kurva OC-nya. Nah, di sini didapatkan untuk angka penerimaannya dan dari proporsi kecacatannya. Selanjutnya, masuk ke soal nomor 3. Perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui AKL-nya 1% dengan risiko 4,5% dan LKL 5% dengan risiko 7,5%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia, A itu
N1 itu 80, C1 4, R1 itu 8. Sedangkan yang B, N1-nya 120, C2-nya 6, R2-nya 12. Nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AKL dan LKL. Nah, untuk nomor 3, kita definisikan juga jumlah slotnya itu ada 5.000. Kemudian untuk unsur peluang konsumennya, nilai FL itu 0,01, sedangkan nilai alpanya itu 0,45. Dan resiko persennya 1 dikurang alfa berarti 1 dikurang 0,045. Sedangkan untuk unsur peluang konsumennya berarti dari nilai LKL-nya sebesar 0,05 dan resiko konsumennya di 0,075. Nah, di sini untuk si nilai NA itu 80, nilai C-nya itu 4, dan nilai R-nya 8. Nah, rencana samplingnya tadi berarti N-nya sama dengan N yang di sini 80, nilai C-nya sama seperti yang sini 4. Nah, di sini untuk acceptance sampling binomialnya, untuk sample size-nya tadi 80, acceptance number-nya itu 4, angka penolakannya itu mulai dari produk kelima yang cacat. Nah, kemudian untuk si quality-nya, tadi untuk nilai si AKL-nya di 0,01, sedangkan nilai si LKL-nya di 0,05. Untuk harapan dari penerimaannya itu di 0,955, sedangkan untuk hasil dari sampingnya 0,998. Berarti di sini kan ada ketidaksesuaian kan harapannya sama hasil samplingnya ternyata lebih besar nih. Berarti lebih baik. Sedangkan untuk yang nilai penolakan itu di 0,075. Dan untuk angka penolakan dari hasil sampling 0,6288. Tadi kan untuk yang angka penerimaannya berarti ada kenaikan kan, berarti lebih baik. Sedangkan untuk yang penolakannya itu ada penurunan, berarti juga menandakan lebih baik. Berarti sampel ini dikatakan diterima. Nah, untuk kurvanya, ini bisa dilihat seperti gambar di samping. Selanjutnya kita membandingkan nih dari si yang A sama yang B. Untuk si lotnya kan sama ya di 5.000. Untuk nilai AKL-nya di 0,01, nilai apa-nya 0,45, LKL-nya 0,05, sama risiko konsumen 0,75. Ini sama seperti yang 3A. Nah, yang berbeda itu di N-nya. Untuk jumlah sampelnya di 120, kemudian angka penerimaannya di 6, dan angka penolakannya di 12. Di sini untuk rencana samplingnya, N-nya itu kan berarti sama kayak N yang di sini kan, 120. C-nya juga sama kayak C yang di sini, 6. Nah, di sini sampel size-nya tadi kita tahu 120. Untuk si angka penerimaan yaitu di sampel ke-6. Berarti produk tersebut di sampel tersebut sampai ke produk ke-6 yang cacat itu masih diterima. Sedangkan di produk ke-7-nya ketika ada cacat itu ditolak. Nah, untuk quality-nya itu di 0,01, itu dari nilai si AKL-nya, sedangkan LKL-nya di 0,05. Nah, angka penerimaannya itu ada di 0,955, kemudian angka hasil samplingnya penerimaannya di 0,99, berarti ini ada peningkatan. Kemudian untuk yang penolakannya itu harapannya di 0,075, sedangkan untuk hasil samplingnya angka penolakan itu di 0,606. Nah, kalau kita bandingkan berarti untuk sampel yang B ini itu lebih baik karena untuk angka penerimaannya itu lebih besar, lebih jauh, sedangkan untuk angka pengurangannya juga lebih kecil. Nah, kita tampilkan untuk kurvanya. Nah, untuk kurva dari sampel B seperti ini. Berarti kita tahu untuk sampel yang lebih baik itu berarti dengan sampel yang B, dengan sampelnya 120, angka penerimaan 6, dan penolakannya sampai 12. Sekian video penjelasan tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.